Dua negara yang masih berada dalam status perang, Korea Utara dan Korea Selatan, kembali bersitegang dalam aksi saling serang yang dilaporkan. Pada Selasa 15 Oktober, Korut meledakkan beberapa ruas jalan dan rel kereta antar Korea di sisi perbatasannya. Hal ini lantas mendorong militer Korsel untuk melepaskan tembakan peringatan. Sebelumnya, Pyongyang menuding negara tetangganya itu mengirim drone ke wilayahnya, membuat ketegangan di antara keduanya memuncak sedemikian rupa. Lalu seperti apa perkembangan konflik antara Korea Utara dan Selatan ini? Berikut ulasannya. Drone Korsel masuk wilayah Korut. Perang propaganda telah menjadi sumber ketegangan baru antara kedua Korea. Jika para aktivis Korea Selatan mengirim selebaran propaganda anti Korea Utara selama bertahun-tahun, maka Korea Utara pada gilirannya menerbangkan ribuan balon yang berisi kantong sampah ke selatan. Terbaru, negara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un itu kembali menuding tetangganya, namun kali ini dibarengi dengan ancaman deklarasi perang yang mengkhawatirkan. Kami pikir militer Korea Selatan berada di balik insiden penyerbuan pesawat nirawak. Kami peringatkan sekali lagi bahwa jika pesawat nirawak itu terlihat lagi, kami akan menganggapnya sebagai deklarasi perang terhadap republik kami dan akan bertindak sesuai kebijaksanaan kami. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Utara memperingatkan dalam pernyataan yang dimuat kantor berita pusat Korea. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa pesawat nirawak Korea Selatan telah memasuki wilayah udara Korea Utara 3 kali selama bulan Oktober untuk menyebarkan selebaran propaganda. Sebagai tanggapan, militer Korea Selatan membantah dan menyatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan oleh organisasi publik atau perorangan. Pun spekulasi aksi ditengarai dilakukan oleh aktivis propaganda, sebagaimana yang biasanya terjadi, namun hanya menggunakan balon. Tapi juru bicara Korea Utara skeptis, seperti tanggapannya dalam keterangan yang dikutip TASS. Menurutnya, pesawat nirawak yang memasuki wilayah udara Pyongyang tidak mungkin diluncurkan oleh organisasi sipil sendiri karena landasan pacu diperlukan untuk meluncurkan jenis pesawat nirawak seperti itu. Kim Jong-un ledakkan jalur perbatasan. Pasca penyusupan pesawat nirawak, militer Korut benar-benar mengambil tindakan penghancuran pada akhirnya. Selasa 15 Oktober, peledakan terhadap beberapa ruas jalan dan rel kereta antar Korea di sisi perbatasan dilakukan. Menyusul pernyataan Pyongyang sepekan sebelumnya yang mengancam bakal memutus jalan dan rel kereta antar Korea sepenuhnya. Mengutip laporan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan yang dirilis CNBC, beberapa ruas jalan dan rel kereta di bagian utara yang terhubung ke Korea Selatan hancur sekitar tengah hari. Sementara video yang dirilis oleh militer Korea Selatan menunjukkan ledakan dan gumpalan asap mengepul di atas area jalan tempat Korea Utara memasang penghalang hitam. Juru bicara Kementerian Unifikasi Seoul, Ko Byung-sam, mengutuk insiden tersebut sebagai pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian antar Korea sebelumnya. Sangat menyedihkan bahwa Korea Utara berulang kali melakukan perilaku agresif seperti itu, kata perwakilan kementerian yang menangani urusan lintas perbatasan dalam sebuah pengarahan. Korea Utara di sisi lain semakin membentengi daerah-daerah di sisi perbatasannya sebagai bagian dari dorongannya untuk sistem dua negara yang membatalkan penyatuan dua Korea. Benar bahwa perjanjian gencatan senjata Korea yang ditandatangani pada 27 Juli 1953 mengakhiri 3 tahun Perang Korea. Namun, tidak ada perjanjian perdamaian resmi yang ditandatangani. Dengan demikian, semenanjung Korea secara teknis masih dalam keadaan perang sampai saat ini. Korsel lepaskan tembakan peringatan. Pasukan Korea Selatan mendeteksi ledakan di 2 jalan lintas perbatasan, di jalur Gyeongui dan jalur Donghae. Nah, atas penghancuran tersebut, militer Korea Selatan kemudian bereaksi dengan melepaskan tembakan peringatan ke selatan garis demarkasi militer. Meski tidak ada kerusakan di sisi perbatasan Seoul yang dilaporkan, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dalam keterangan yang dikutip ABC News menyebut, pasukan Korea Utara juga mengerahkan peralatan berat untuk operasi lebih lanjut.
Militer memantau dengan ketat aktivitas Korea Utara dan telah memperkuat pengawasan serta sikap waspada dengan bekerja sama dengan AS, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. Sementara itu, juru bicara Kolonel Lee Sung-jun menjanjikan pihaknya akan membalas dengan keras jika Korea Utara melakukan provokasi, sebagai apa yang disebutnya hak membela diri. Kementerian Pertahanan Korsel lebih jauh memperingatkan bahwa Pyongyang akan melihat akhir rezimnya jika menyebabkan kerugian apapun kepada warganya. Meskipun jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan kedua negara telah lama ditutup, media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa tindakan baru mereka ditujukan untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah perang. Apalagi awal tahun ini, Kim Jong-un baru saja mendeklarasikan Korea Selatan sebagai musuh utama. Korut siapkan 1,4 juta tentara baru. Seiring dengan ketegangan yang meningkat, Korea Utara secara bersamaan mengklaim lebih dari 1 juta anak muda telah mendaftar untuk bergabung dengan tentara minggu ini. Meneruskan laporan resmi agensi berita Sentral Korea Rabu 16 Oktober, 1,4 juta anak muda, termasuk pelajar dan pengurus Liga Pemuda, menandatangani petisi untuk bergabung dengan militer. Jutaan anak muda telah turun ke jalan dalam perjuangan nasional untuk membasmi sampah Republik Korea yang telah melakukan provokasi serius dengan melanggar kedaulatan DPRK melalui infiltrasi pesawat tanpa awak, kata agensi berita Sentral Korea. Belum ada komentar langsung dari Korea Selatan terkait ini. Mengutip Al Jazeera, Korea Utara memang mewajibkan wajib militer bagi pria hingga 10 tahun. Kendati demikian, klaim terbaru muncul belakangan, tepatnya selama ketegangan dengan Korea Selatan atau Amerika Serikat meningkat. Media pemerintah mengatakan hampir 3,5 juta pekerja, anggota partai, dan tentara mengajukan diri untuk bertugas pada tahun 2017 lalu. Tahun lalu saja, 800.000 warga negara mengajukan diri untuk bergabung dengan militer Korea Utara guna melawan AS. Namun Al Jazeera belum bisa memverifikasi data ini karena terbatasnya akses. Terlepas dari itu, makin banyaknya warga yang ingin ikut militer semakin membuktikan kesiapan Korea Utara untuk bertempur. Militer Korsel sepenuhnya siap. Bukan hanya Korea Utara yang siap, nyatanya Korea Selatan juga demikian. Tidak cukup dengan mengecam dan menyampaikan hak untuk membela diri, militer Korea Selatan pada dasarnya telah menyampaikan kesiapan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada hari Senin sebagai tanggapan terhadap pasukan Korea Utara yang dikerahkan ke perbatasan dan bersiap melepaskan tembakan. Militer kami memantau situasi dengan saksama dan sepenuhnya siap menghadapi provokasi Korea Utara, kata Lee Seong-jun, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dalam jumpa pers. Di samping itu, Koo Byung-sam selaku juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan dalam jumpa pers bahwa klaim pesawat nirawak oleh Korut mungkin merupakan upaya negara itu untuk meningkatkan solidaritas internal. Dalam hal ini, melakukan provokasi atau menciptakan kecemasan dan kebingungan dalam masyarakat. Namun seorang pakar melalui saluran France 24 menyebut pesawat nirawak itu lebih mungkin diluncurkan oleh aktivis di Korea Selatan daripada direkayasa oleh Korea Utara. Bahkan jika mereka mencoba melakukan ini, itu akan mengungkap kerentanan yang signifikan di langit mereka, kata Yang Uk, seorang peneliti di Asan Institute for Policy Studies. Rezim Kim Jong-un bergantung pada kendali penuhnya atas informasi untuk tetap berkuasa, dengan sebagian besar warga Korea Utara tidak memiliki akses ke internet, ponsel, dan informasi luar. Ketegangan di semenanjung Korea akan terus membayangi mengingat kedua negara di bagian selatan dan utara memang tak pernah menyepakati perdamaian. Artinya, jika keduanya sama-sama siap, maka bukan tidak mungkin peperangan kembali terulang.